Mari kita ucapkan bersama-sama paspor untuk masuk video ini. Masuk. Balik lagi di Cings Channel. Gila. Masih suasana tahun baru bersama Iya. kita lagi di tahun 2022 yang sekarang masih. Apa sih lu? Iya, aku juga bingung mau ngapain tadi, ngomong apaan. Kita pengen ngucapin terima kasih dulu deh buat Ya. teman-teman yang udah dukung kita sampai tahun ini nih. Betul. Gila. Men, Tangan buat kalian. walaupun kita jarang bertemu, tapi Iya. teman-teman selalu support kita. Ya. Terima kasih. Masih banyak kesalahan juga. Terima kasih. Terima kasih. Apa sih? Oke, jadi di konten kali ini kita sebelum kita konten, gue mau nanya sesuatu sama lo. Lo kan sekarang anaknya racing banget nih, Iya. ya kan? Makanya nama gue ubah. Apa? Jadi Cer. Apa tuh? Cings L Racing. Wah, masuk tuh. Jadi kan lo anaknya racing banget. Iya. Nah, berarti kan karbu lo udah ganti dong. Nah, gue mau nanya nih, kan kalau misalnya Vespa biasa, Iya. Vespa original, belum gantian lah. Oke. Karbunya kan masih karbu standar tuh. Nah, penyakit karbu standar itu kan kita udah sering bahas lah. Ya. Ya, tar spuyernya macet, dekselnya kendor. Itu emang ada apaan? Kok bisa macet ya? Ada lampu merah. Oke, diterusin ini. Oke, penyakit yang pasti dialami anak Vespa, yang karbunya normal. Nah, gue mau nanya nih, kan karbu lu udah ganti. Nah, penyakit Vespa yang karbunya diri itu apaan sih? Yang pertama itu yang pasti banget tuh adalah membran gitu. Kenapa tuh membran? Nah, pas banget itu teman-teman. Tiba-tiba nah, dia lupa sebenarnya. Apa? Kita ada di konten ciri membran rusak. Bener. Iya, Tapi sebelum lanjut, gue mau nanya sedikit nih. Banyak sih Ya, sebenarnya. oke. Kenapa Vespa itu yang karbunya standar itu nggak pakai membran, tapi kalau karbu diri harus pakai membran? Kenapa tuh? Kenapa? Why? Iya. Sebenarnya di Vespa, di motor 2 tak itu, membran itu adalah komponen penting dan kebanyakan motor konvensional pada umumnya itu pakai membran yang 2 tak. Yang nggak pakai membran itu cuma Vespa sama 2 tak yang metik tuh biasanya nggak pakai membran. Kayak Kinki atau apapun lah, Iya. yang 2 tak tuh biasanya rata-rata nggak pakai membran. Nah, fungsinya membran tuh apa sih? Kan kalau di Vespa kan nggak ada tuh. Jadi dia kan langsung isepan kan, karbu isepan gitu. Nah, ini kalau lu karbu diri kenapa harus pakai membran? Emang fungsinya buat apa? Kalau nggak pakai emang kenapa? Jadi fungsinya nih gue jelasin ya. Iya. Lo harus mengerti. Iya. Mau kalau serius, biar di zoom sama editor. Nggak bisa dong. Jadi nih, tadi ngomong apa sih? Iya, itu apa? Lupa nih, kebanyakan tawa. Kenapa pakai membran? Ya, jadi membran itu fungsinya kalau buat di motor 2 tak itu fungsinya itu sebagai klep. Jadi membran ini adalah yang mengatur tempo bensin jatuh atau enggaknya, Turunnya bensin. turunnya bensin. Ini analogi gua, teman-teman. Kenapa Vespa kalau pakai kalau pakai membran kan? Iya, bakal pakai membran. お前はもう死んでいる。 Apa sih? Membran kan? Ini membran apa? Terus ya? Kenapa dia kalau pakai membran itu jauh lebih irit, Beb? Ini gua analogiin ya. Iya. Ini logik ya. Ketika lu bakar minyak tanah, kan nyala tuh, yang bawahnya nggak nyala kan? Nunggu yang atasnya habis kan? Iya. Nah, itu terjadi ketika lu pakai isepan bensin yang gitu. Jadi lu masih berupa tetesan. Oh, tetesan yang gede tuh. Tetesan gede. Jadi ketika lu pas netes, yang kebakar cuman ujungnya doang, yang bawahnya nggak ke ujung, kebuang ke nggak kebakar. Oh, yang nggak kebakar. Yang ujungnya nggak ke ujung. Gimana sih? Yang ujungnya nggak kebakar. Yang ujungnya nggak kebakar, dia malah masuk ke knalpot. Itu kenapa makanan jauh lebih boros. Iya, berarti masih banyak yang kebuang ya bensin. Masih banyak yang kebuang.
Jadi lu performance nggak dapet, tapi lu lebih boros. Iya. Ketika lu pakai membran itu memecah partikel bensin. Wih, menjadi lebih kecil. Wah. Menjadi atom. Wih, enggak dong, kecil banget kalau atom mah. Kacang kali atom. Gede dong. Itu gimana maksudnya tuh? Iya, jadi dia memecah bensin menjadi lebih buliran-buliran kecil, seperti palvi. Iya, ada jeruknya tuh. Ada jeruknya. Ada jeruknya. Jadi itu dia analoginya seperti ini teman-teman. Jadi kalau lo semprot heat atau apapun itu, ketika lo semprot, kebakar semua kan? Oh, berarti menyebar, nggak ada yang tersisa. nggak ada yang tersisa. Nah, itulah fungsi vakum. Membran Jadi apa dia- vakum sih? Membran. Lu ganti-ganti lu. Jadi Membran? fungsi membran. Oh, iya. Jadi dia mau memecah bensin menjadi partikel yang lebih kecil lagi. Jadi jadi lebih efisien ya? lebih efisien, lebih irit. Dan tenaga lu lebih banyak. Karena lu nggak cuma dapat bensin, tapi lu dapat supply udara dari si vakum. Oh, gitu. Karena ada tekanan udara, daya ledaknya lebih gede. Jadi apa mendorong pembakaran jadi lebih cepat. Jauh lebih cepat dan jauh lebih efisien. Makanya pakai membran. Tapi kenapa di Vespa biasa karbunya nggak pakai membran? Nah, itu lu tanya profesornya dah yang buat. Iya sih. Tapi ya mungkin karena ada isepan kali ya. Ya, mungkin karena sepan. Karena kebanyakan motor konvensional 2 tak itu isepannya itu dari blok. Jadi dia nggak turun ke bandul. Jadi dia langsung ke blok ngajar si busi. Oh, kalau Vespa kan nggak gitu ya? Kalau Vespa dari bandul dulu prosesnya. Baru ke blok Baru ya? ke blok. Jadi dia butuh jalan-jalan dulu. Makanya mungkin dia nggak pakai membran karena dia mikirnya kayak ini jauh nih perjalanannya nih. Oh, turun langsung aja dah. Iya, turun langsung aja dah. Iya. Nah, berarti kan tadi udah kita bahas tuh sedikit itu fungsinya membran. Yoi. Nah, berarti kan ada penyakitnya dong. Pasti ada penyakitnya, Bet. Nah, penyakitnya membran tuh apaan? Penyakitnya membran itu ketika membran dulu rusuk. Ketika lu rusak, membran lu itu yang pertama motor lu tuh nggak bisa langsam. Oh, itu ininya apa? Cirinya. Ciri membran rusak. Sesuai dengan judul. Iya. Lu apa? baca judul nggak sih? Enggak baca kan? Oh, iya. Belum jadi kemarin. Jadi. Apa? Jadi tuh membran lu. Jadi langsam lu tuh nggak langsam. Motor lu nggak langsam. Biasanya lu di putaran berapa motor lu tuh langsam? Di putaran biasa lu langsam, terus tiba-tiba lu udah pakai 3 bulan atau 5 bulan berubah. kok nggak langsam lagi, berubah. Berarti itu ada kemungkinan salah dari si membran. Kalau karbunya karbu diri ya? Kalau karbu diri. Terus sama kalau lu pakai pelan, terus berebet. Oh. Di RPM rendah lu berebet, tapi di RPM kencang lu stabil. Nah, itu berarti di membran. Karena membran lu yang awalnya ngevakum jadinya masih berupa bulir-bulir gede lagi sama kisepan. Oh, jadi sama aja ya? Jadi sama aja. Jadi ketika api kecil, makanya dia jadi berebet. Nah, tapi kan kalau si membran ini kan tadi kan cirinya kayak gitu ya? Iya. Nah, kalau misalnya dibongkar cara ngeceknya gimana? Nah, cara ngeceknya membran rusak itu sebenarnya ditiup. Gue tiup nih. Iya. Coba. Jadi gue tiup nih teman-teman nih. Ini membran gue yang bekas gue ya. Nih membran yang baru gue beli di toko oren. Ini katanya sih karbon, tapi masa karbon murah banget. Iya. Emang harganya berapa? Belum beli. 120 atau 130 gitu lupa. Yang ini ya? Yang ini. Yang ini bekas nih ya, masih ada lem-leman merah. Yang ini beli? Yang ini gue beli sepaket sama intake-nya. Sekalian ya? Sekalian. Nah, ini buat Vespa. Buat motor apa? Nah, ini perbedaannya yang ini RX King, yang ini RXZ. Lihat dimensinya tuh lebih lebar yang RXZ. Makanya kenapa orang lebih kenceng itu nih, gua ini ya. Tuh, bedaan tuh. Gituin dong. Beda ya. Jadi kenapa RX King itu rata-rata pakai membran RXZ? Karena RXZ lebih gede. Diameternya ya. Diameternya katanya sih semakin gede semakin kencang lo motor lo. Coba Jadi sekarang tes. ciri utama adalah lu tiup dulu. Iya. Untuk mengecek kerenggangan atau enggak. Jadi kita tiup. Iya. Nih kalau punya gue kayaknya yang bawah sini tuh udah ngelebar. Udah mangap. Mangap. Jadinya harus ditekan yang atas. Yang atas dong yang Iya. karena gue tekan nih. Gue lupa, gue hafalin dulu. Tiup. Nah itu berarti Nih bisa. nggak bisa karena lu harus tahan dua-duanya. Oh. Karena lu harus tahan atasnya. Kalau sebenarnya yang
yang bagus itu lu nggak perlu nahan, lu nut gini aja. Itu lu udah ada bunyinya. Oh. Kalau yang bagus, karena iya. berarti menandakan setiap sisinya nih ada 4 sisi, setiap 4 sisinya tuh rapet. Nggak renggang ya? Nggak renggang. Nah, terus gue beli pakai ini. Sebenarnya harusnya ini nggak perlu ditutup. Coba. Nih kalau gue tutup ya. Iya. Sayang sekali Anda kurang beruntung. Jadi kayak sama aja. Jadi kayak gue beli ketipu nih. Gue beli kayak ketipu. Jadi ini sama harus ditahan juga teman-teman yang atasnya. Malah nggak bunyi. Nggak bunyi. Kayak tahannya harus 3 kali ya. Kebalik kan ya? Coba. Anjing. Bentar. Ya. Jangan panik. Iya. Tapi ini suaranya lebih besar dibandingkan ini. Ya, ini lebih nyaring lah itu. Ini lebih nyaring, jadi nggak ketipu-tipu amat lah. Yeah. Sebenarnya yang bagus itu kita nggak perlu ditutup, jadi kita tiup aja. Itu udah bunyi. Udah bunyi. Jadi teman-teman nih, kalau lu pengen beli, itu yang pertama lu harus juga tuh tiup dulu. Iya, cek dulu. Ini lu belinya di online sih ya? Iya, di toko oren. Jadi nggak bisa dicek. Kalau belinya di toko biasa sih mungkin bisa ya. Dan gue juga nggak tahu ya, karena ini kan membran ini kan ada deskripsinya bisa request sesuai dengan spek motor. Nah, gue requestnya juga sama spek Vespa. Jadi gue nggak tahu apakah kalau Vespa itu dientengin diameter ininya, milimeter ininya, nih yang ini nih teman-teman nih, yang lidahnya, atau emang dia nggak rapet. Karena setahu gue semakin tebel milimeter lidahnya, main skin yang seru aja. Gue bersihin aja nih. Nah, sorry teman-teman ya, ada behind the skin yang seru sebenarnya kalau lo ngeliat. Jadi tuh sebenarnya kalau lo beli itu harusnya rapet lo bunyi. Iya. Tadi lagi ngomongin milimeter. Iya, milimeter. Karena kalau buat Vespa lebih milimeternya lebih kecil mungkin ya. Soalnya kalau lo motor lo standar biasanya tuh lo pakai 0,4 atau 0,3 tuh. Jadi yang tipis. Kalau lo motor udah kompresinya lebih besar, lu pakainya milimeternya lebih tebal lagi. Jadi kalau ketika lu motor standar pakai milimeter yang besar, itu nggak ngebuka karena terlalu rapet. Gitu. Iya, terlalu rapet, makanya dikasih yang enteng. Oh, jadi mungkin biar gampang ya. Biar gampang. Jadi lu nggak perlu kompresi gede, tapi dia udah kebuka. Kalau lu pakai milimeter yang besar, itu harus kompresi yang besar. Jadi intinya sebenarnya lu belum ketipu dong? Belum tentu ketipu. Karena belum lu coba juga. Belum coba. Nah, kalau udah dicoba teman-teman, ketika lu sela ada bunyi fuk fuk. Ada bunyi fuk 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 gitu yang kayak tadi gue tiup. Iya. Itu berarti emang rapat. Berarti fungsi tuh. Fungsi. Tapi ketika lu sela dia nggak bunyi apa-apa, nggak bunyi nguk gitu. Nggak bunyi itu berarti itu rusak. Berarti gue ketepu nih. Ini gue belum tahu. Iya. Ntar ada di konten selanjutnya kita masang ini kali. Cara masang. Jadi mungkin gitu aja konten kita kali ini. Terlalu banyak ketawanya ya konten ini ya. Tapi nggak apa-apa, ini pengetahuan juga karena aku juga jujur belum tahu fungsinya membran itu apa, terus gimana cara ngeceknya. Tapi tadi ya biasa dia tahu segalanya. Tahu segalanya sampai niup-niup juga tahu. Ya ini informasi juga buat teman-teman gitu. Kalau misalnya mau beli membran, saran gue sih mendingan ke bengkel sekalian sih, ya kan? Ya, maksudnya jadi kalau nggak ke seller yang terpercaya lah. Iya, jadi istilahnya nggak kayak nih asal nuduh ketipu aja. Padahal belum tentu kan? Tapi belum tentu. Enggak, makanya gue nggak klaim kalau gue ketipu. Iya, ya udahlah kalau gitu. Mungkin gitu aja konten kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama konten ini, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian kalau konten ini bermanfaat. Dan selalu dukung anak-anak muda yang kreatif seperti kita. Oke, jadi gue cabut. Gue cabut. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya dan ntar kita masang ini. Bye bye. Bye bye.